Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berada di minggu pertama bulan Juli. Walaupun kita masih ibadah online karena situasi di Jakarta semakin sulit karena pandemi ini, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, gereja kita menyediakan khotbah online. Saya berharap sebelum menonton khotbah ini, Bapak Ibu Saudara yang di rumah sudah bernyanyi, sudah berdoa dan mengambil sikap untuk bisa belajar firman Tuhan pada minggu hari ini. Minggu lalu pasal 4 sudah selesai, ditutup dengan kisah Yesus menghentikan angin badai. Hari ini puji Tuhan kita sudah memasuki Markus pasal 5 ya. Jadi perikop terakhir pasal 4, Yesus bersama murid-murid menyeberang dan menghadapi taufan. Yesus menunjukkan dia berkuasa atas angin, atas laut, atas alam semesta, yang dimana itu adalah sifat dari Allah yang digambarkan perjanjian lama, seakan-akan ingin menunjukkan Yesus adalah Allah sendiri. Lalu setelah terombang-ambing dan berlayar, mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Gerasa. Mari buka Alkitab kita dari Markus pasal 5. Judul perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ini dicatat juga oleh Injil Matius dan juga Injil Lukas. Jadi Injil sinopsis semua mencatat kisah ini. Oke, kita mulai latar belakang konteksnya ya. Seperti biasa kita akan belajar latar belakang konteks. Perhatikan ayat pertama, Markus pasal 5 ayat pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Perhatikan kalimat awalnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu sampailah mereka di seberang danau. Kemungkinan besar, konteks dari cerita ini, Yesus bersama murid-murid tibanya sudah malam hari. Kenapa kita tahu malam hari? Karena dari Markus pasal 4 ayat 35, perikop sebelumnya, mereka itu berlayar sudah petang. Ya. Terombang-ambing badai, berlayar lagi beberapa mil, berapa jauh, dan mungkin mereka tiba itu sudah malam. Kita perlu tahu, bagian terpanjang Danau Galilea, yang dekat Kapernaum, itu berjarak 13 mil. Ya, kalau kita kilometerkan, mungkin itu sekitar 20-an, 25 lebih kilometer. Lalu lebarnya ada sekitar 16 kilometer atau 8 mil. Ya. Jarak yang ditempuh untuk bisa sampai tiba di seberang atau Danau Gerasa itu hampir sekitar 5 sampai 7 mil. Nah, itu yang terjadi ketika sudah dihentikan angin badai, mereka terombang-ambing dan mereka mengambil jalur untuk tiba di satu tempat yang disebut apa? Di daerah orang Gerasa. Perhatikan kalimatnya ayat 1. Di daerah orang Gerasa. Nah, kita fokus dulu Gerasa ini apa sih? Supaya kita tahu konteksnya ya. Gerasa ini adalah sebuah desa kecil yang terletak di antara 10 kota atau dekapolis. Itu nanti akan muncul di Injil Markus. Jadi ini merupakan desa kecil. Ini terletak di daerah timur ya, daerah timur Danau Galilea. Ya, beberapa mil yang seperti tadi saya katakan. Tapi anehnya Injil Matius menyebutnya Gedara, bukan Gerasa. Nanti perhatikan Injil Matius. Kalau Markus menyebutnya Gerasa, Matius menyebutnya Gedara. Apakah salah tulis? Apakah ini berlawanan? Tidak. Gedara itu adalah kota besarnya. Gitu ya. Sedangkan Gerasa itu adalah desa kecilnya. Jadi Gerasa itu berada di kawasan kota besar Gedara. Itu tidak menjadi salah tulis ya, bukan salah. Tapi itu memang dua tempat yang berbeda. Dan perlu kita tahu, ini adalah tempat bangsa non-Yahudi atau disebut bangsa asing. Bukan orang Israel. Ini tempat non-Yahudi. Kita akan tahu dari kisah ini, terlebih kalau Bapak Saudara sudah pernah baca ini, ada babi yang begitu banyak. Betul ya? Peliharaan babi. Nanti kita akan tahu setan akan diusir ke dalam babi itu dalam perikop-perikop ayat selanjutnya nanti kita pelajari. Sehingga kita tahu orang Yahudi tidak mungkin memelihara babi. Nah, itu dia. Sehingga ini adalah tempat bangsa non-Yahudi. Itu sedikit tentang Gerasa. Mari kita perhatikan ayat keduanya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan, menemui dia. Perhatikan ceritanya, Bapak Ibu Saudara. Yesus baru sampai, yang tadi kita perkirakan malam hari. Begitu dia turun, ayat 2 mengatakan apa? Orang yang kerasukan roh jahat menyambut dia. Ini kalau kita dramatisir,
ini adalah penyambutan yang paling tidak enak bagi seorang hamba Tuhan. Betul ya? Paling tidak enak bagi seorang penginjil, apalagi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. No welcome drink, ya kan? Biasanya kalau orang besar, orang hebat itu ada welcome drink-nya, ya kan? Kalau kita masuk hotel, kita disambut oleh resepsionis atau pelayannya dikasih welcome drink. Yesus disambut orang kerasukan setan. Yesus disambut kuasa kegelapan. Bayangkan. Bayangkan fisik Yesus atau murid-murid yang baru saja berlayar di terpa badai, begitu kerasnya, terombang-ambing, sampai di Gerasa, baru turun, disambut roh jahat, orang kerasukan setan. Kalau kita bandingkan dengan hamba Tuhan di zaman sekarang ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau hamba Tuhan sekarang apalagi namanya sudah terkenal, kalau kemana-mana diundang pengennya disambut dengan luar biasa, pengennya disambut oleh pejabat-pejabat, pengennya disambut oleh orang kaya, bahkan penyambutannya harus dengan full fasilitas, ya kan? Dijemput dari bandara dengan mobil Alphard atau dengan mobil Mercy, penerbangan harus bisnis kelas, ya kan? Duduk yang paling terdepan, nginap di hotel bintang 5, bintang 6. Ada ya bintang 6 di Indonesia? Saya kurang tahu, kayaknya nggak ada ya. Bintang 5, harus yang hotel terbaik. Tapi Yesus disambut setan. Nah ini kontradiksi untuk kita hamba Tuhan agar terus belajar bagaimana merendahkan diri dan bagaimana penginjilan yang betul dilakukan Yesus. Perhatikan kalimatnya. Seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dari sini kita semakin jelas, perhatikan ya, ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Roh jahat dan pekuburan. Dari sinilah kita tahu tempat Gerasa memang betul-betul bukan orang Yahudi. Ini adalah tempat yang ditinggali orang bangsa asing. Kenapa? Ada pekuburan. Bagi orang Yahudi yang mereka belajar Taurat, dan kita juga baca di kitab Ulangan, Bilangan, ataupun Imamat, tidak mungkin orang Yahudi boleh mendekati pekuburan. Itu najis bagi mereka. Tidak mungkin boleh. Sehingga ini sudah pasti bukan orang Yahudi. Bayangkan ya, kerasukan roh jahat saja, yang dalam bahasa Inggrisnya unclean spirit, ini sudah najis bagi mereka. Ditambah orang ini dari mana? Pekuburan. Jadi yang mendekati Yesus ini, orang yang najis kuadrat. Bayangkan, kerasukan setan dan dari pekuburan. Kalau Yesus kita yakin, dia santai. Bayangkan reaksi murid-murid Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika mereka turun bersama Yesus, datang orang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Langsung mereka mungkin menyingkir atau menjauh. Kenapa? Najis bagi mereka. Nggak boleh. Itu suatu hal yang najis. Tapi ada satu kata yang menarik di ayat ini, menemui. Perhatikan, menemui. Seakan-akan orang kerasukan roh jahat ini sudah tahu Yesus akan menginjakkan kaki di Gerasa. Dan kata menemui menunjukkan orang yang kerasukan roh jahat ini atau setan yang berdiam di dalam situ betul-betul menghadap, atau bahkan kalau kita bisa katakan melapor ya, datang kepada Yesus, menunjukkan otoritas Yesus lebih tinggi daripada dia. Ini akan diperjelas nanti di ayat berikutnya, tapi Markus ingin menjelaskan profil orang yang kerasukan roh jahat ini lebih dalam. Perhatikan ayat 3. Ini di profilnya lebih dalam. Kita akan mendapatkan beberapa hal tentang orang yang kerasukan ini ya. Ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Orang itu diam di sana di mana Bapak Ibu Saudara? Pekuburan. Ya. Tadi dia berasal dari pekuburan. Di ayat 3 lebih detail diperjelas, orang itu diam di sana. Dia kerasukan, dari pekuburan tinggalnya sehari-hari. Bayangkan ya, orang ini lebih nyaman tinggal dekat dengan orang mati daripada orang hidup. Kita kalau membayangkan situasinya sudah mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Dia lebih nyaman dekat atau tinggal dengan orang mati pekuburan daripada orang hidup yang ada di Gerasa. Dan kita perlu tahu konteksnya, pekuburan pada konteks zaman dulu itu berada di bukit-bukit, ya, memiliki goa dan banyak batu kapur di bukit-bukit itu yang biasanya dijadikan
pekuburan. Para arkeologi atau sejarah banyak menemukan pekuburan-pekuburan di bukit-bukit dengan tulisan-tulisan dan ukiran-ukiran pada zaman dulu. Jadi bayangkan ya, orang ini tidak dekat dengan perbatasan pantai. Tidak, Yesus baru mendarat ya dengan kapalnya. Orang ini yang berkeliaran mungkin berasal dari bukit-bukit pegunungan langsung datang menemui dia. Itu yang tadi dikatakan di ayat kedua ya. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya ayat 3, tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Apa yang terjadi? Orang yang kerasukan ini betul-betul merugikan dan meresahkan masyarakat Gerasa. Dan roh jahat yang merasuki dia membuat dia apa? Seperti orang gila. Karena kelakuannya yang meresahkan, karena kelakuannya seperti orang gila, atau bahkan merugikan masyarakat lain di Gerasa, makanya mereka mengikatnya dengan rantai. Dan kita perlu tahu juga, kepercayaan orang zaman dulu, orang gila itu memang ditempatkan jauh dari komunitas masyarakat, termasuk mereka memang tinggal dekat dengan pekuburan. Tapi apa yang terjadi? Mau mereka ikat pun, tidak ada yang sanggup mengikatnya. Bayangkan. Ini diperjelas di ayat 4. Perhatikan ayat 4-nya. Ini kelanjutannya. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Bayangkan kalau dia ditangkap rame-rame oleh masyarakat Gerasa karena berbuat onar dan meresahkan. Tapi setelah ditangkap diikat dengan rantai, putus semuanya. Sampai detik itu sebelum Yesus nyampe, tidak ada orang yang cukup kuat menjinakkannya. Saya pengen Bapak Ibu Saudara fokus di kata menjinakkan. Berasal dari bahasa asli Yunani, damazo. Apa arti menjinakkan? Ternyata kata ini sangat dekat berhubungan dengan menjinakkan binatang buas. Makanya harus dirantai, makanya harus dibelenggu, harus diikat. Kenapa? Orang yang kerasukan roh jahat ini, kelakuannya sudah seperti binatang. Kita dramatisir lebih dalam. Berarti malam hari orang ini kemungkinan besar, kalau kita tafsir, mungkin dia pun akan melonglong seperti serigala. Betul-betul orang yang mengalami kehancuran diri. Bukan hanya tubuh, tapi pikiran dan jiwa hatinya dikuasai oleh setan. Kelakuannya seperti orang gila, kelakuannya seperti binatang. Apa yang kita tangkap sampai profil dari orang yang kerasukan roh jahat ini? Roh jahat atau setan, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan kekuatannya yang merusak pribadi seorang. Dari kisah ini sampai ayat 4, kita melihat roh jahat itu berkuasa dan sangat kuat merusak pribadi seseorang. Orang yang penuh dengan kenajisan ini dirusak oleh setan. Bayangkan, dirusak. Dia dibuang, dia diasingkan, dia di pekuburan, dan tidak ada yang berani mendekat dengan dia. Kenapa? Orang ini punya power yang dari setan. Semua tidak ada yang bisa mengikatnya, tapi orang ini juga dirusak oleh setan. Hati, pikiran, dan jiwanya. Makanya kelakuannya seperti binatang dan seperti orang gila. Tuhan itu ada, setan itu ada. Ya, kita terkadang terlalu rohani menganggap Tuhan itu terus menjaga kita sehingga kita tidak perlu berserah kepadanya. Sehingga kita merasa Tuhan itu kalau kita ada maunya atau kita terdesak. Kita lupa di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa ini, setan itu sangat berkuasa sekali. Makanya saya selalu bilang kita nggak boleh sok kuat ya. Kita nggak boleh sok kuat. Yes, kita andalkan Yesus. Yes, kita berharap kepada Dia. Tapi jangan lengah. Setan itu bukan hanya kuat, tapi apa? Licik. Sekali dia dapat kesempatan, dia akan masuk ke keluargamu, dia akan masuk ke pribadimu, dia akan masuk ke dalam pekerjaanmu, merusak pribadimu. Contohnya bagaimana Pak Pendeta? Jelas. Banyak orang Kristen korupsi kok. Udah punya banyak duit, tetap aja korupsi. Itu dirasuk setan. Jelas. Banyak pasangan suami istri yang Kristen mau cerai.
Ya kan? Yang nggak peduli lagi sama suaminya, nggak bisa mengampuni istrinya, yang ngomong kasar, ngomong isi kebun binatang semua. Itu dirasuk setan. Jangan pikir kerasukan setan, Bapak Ibu Saudara, kayak yang di TV-TV. Aduh, itu setan yang terlalu mudah itu ya. Setan untuk menggoda orang Kristen, setan yang merasuki dirimu untuk menyangkal Yesus, dan kau berbuat dosa terus-menerus. Nah, ini kita perlu tahu ya. Bagaimana kuasa setan ditampilkan oleh Injil Markus di sini yang merusak pribadi orang tersebut. Kita lanjutkan ayat kelimanya. Masih dalam profil orang yang kerasukan roh jahat, ayat kelimanya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Lengkap sudah. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan. Bayangkan ya, ini kalau kita bisa gambarkan atau ada pelukis yang hebat menggambarkan orang ini, aku yakin sekali rambutnya terurai bagaikan orang gila yang tidak terurus. Tubuhnya kurus kering karena nggak jelas apa yang dimakannya, dan kemungkinan dari ayat ini apa? Siang malam dia nggak pernah tidur. Setan terus menyiksa dirinya. Tubuhnya kurus kering, apa lagi? Matanya mungkin merah melongok gini ya, terbelalak gini ya. Waduh, banyak hitam-hitamnya di sini. Dan mulutnya penuh dengan air liur seperti binatang. Betapa mengerikannya kondisinya. Dia berkeliaran di pekuburan siang dan malam. Lalu perhatikan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Kata berteriak-teriak, kita sudah tahu ini adalah ciri khas orang yang kerasukan setan. Karena dari pasal 1 Injil Markus, sudah banyak sekali Markus menjelaskan, ada orang kerasukan dan dia berteriak. Mungkin kalau kita nonton film-film orang yang kerasukan setan, berteriak begitu kencang, menjerit, ya, screaming, berteriak. Lalu apa? Memukuli dirinya dengan batu. Bayangkan ya, rantai tidak bisa membelenggunya. Rantai dan belenggu bisa dipatahkannya, dicopotnya. Dan batu pun tidak mempan kepada tubuhnya. Mungkin akan luka atau memar, tapi dia terus memukuli dirinya dengan batu untuk menunjukkan apa? Dia sangat kuat. Makanya saya yakin dan percaya, masyarakat Gerasa atau penduduk di situ hopeless, sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, mereka mungkin juga was-was, ketakutan untuk ketemu terhadap orang gila yang kerasukan ini, karena berkeliaran siang dan malam. Dan saya yakin dan percaya, di daerah pekuburan di bukit-bukit, tidak ada orang yang berani mendekat, karena dia sangat berkuasa di situ. Ini merasakan, bukan ya? Kita saja, yang kalau makan di restoran, kedapatan, mohon maaf, ada orang yang mungkin gila atau gangguan jiwa kita lihat, kita risih. Dalam hati juga mungkin kita ketakutan. Bayangkan kalau orang gila itu ada dalam komplek kita. Komplek rumah kita yang berkeliaran siang dan malam. Langsung kita telepon polisi kali ya, bukan satpam lagi. Polisi untuk menangkap. Kita risih. Bayangkan keadaan psikologis masyarakat Gerasa yang tiap hari bergaul dengan dia. Wah, mungkin mereka tidak sering keluar. Mungkin kalau dia berkeliaran, ketemu, mereka was-was. Kenapa? Nggak ada guna lagi. Mereka sudah pernah menangkapnya, nggak berhasil. Ini orang sangat kuat. Itulah profil yang ditampilkan Markus dari ayat 2-5 tentang orang yang kerasukan roh jahat ini. Markus sangat detail dengan profil dia, berbeda dengan Injil Matius dan Lukas. Bapak Saudara bisa bandingkan. Tapi kita masuk ke intinya. Ketika tadi di ayat 1 dan 2, Yesus sudah tiba di Gerasa dan dia menemui Yesus. Perhatikan ayat 6-nya. Markus pasal 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau baca ayat 6 ini, Bapak Ibu Saudara tidak akan beranjak dengan cepat. Pelan-pelan, melihat begitu luar biasanya ayat 6 ini ditulis oleh Markus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh. Itu dulu garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Ketika ia melihat Yesus dari jauh. Kita nggak tahu jauhnya ini seberapa jauh ya. Tapi berdasarkan konteks, kemungkinan besar dia melihatnya dari perbukitan tempat pekuburan dia tinggal kan. Bayangkan dari perbukitan
menuju bibir pantai tempat Yesus baru mendarat. Dia sudah mengetahui itu Yesus. Dan kita akan segera mengetahui dengan pasti. Tidak mungkin ini pribadi orang di Gerasa itu. Nggak mungkin. Tapi siapa? Ini roh jahat yang ada dalam pribadi orang tersebut. Karena pribadi orang yang di Gerasa itu, kita tidak tahu namanya karena tidak ditulis Injil Markus. Dia mana kenal dengan Yesus. Tapi teks yang dicatat di ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh. Berarti dia kenal Yesus. Siapa ini? Roh jahat. Setan begitu mengenal Yesus. Dari jauh dia sudah mengenali Yesus. Dan ini bukan cerita baru. Setan mengenali Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti nonton video-video kita sebelumnya, kita eksposisi Markus dari pasal 1 ayat 1 dan seterusnya sampai sekarang, dari Markus pasal 1, setan sudah kenal siapa Yesus. Markus 1 ayat 24 dikatakan, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus, orang Nazaret. Itu orang yang kerasukan juga di dalam sinagoge. Lalu Markus 1 ayat 34, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Lalu Markus pasal 3 ayat 11, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Dan sampai di pasal 5 ini, setan mengenali dia. Luar biasa ya. Bapak Saudara, setan itu kenal kali siapa Yesus. Kenal. Tapi luarnya doang. Dia nggak pernah mau jadi murid Yesus. Nggak pernah. Dia kenal siapa Yesus. Jadi bagi orang yang ateis atau orang-orang yang masih mempertanyakan Yesus itu Tuhan atau bukan, Yesus itu anak Allah atau bukan, kasihan sekali Anda. Anda lebih rendah dari setan. Karena berkali-kali Injil Markus menyatakan, setan begitu paham siapa Yesus. Bahwa dia yang kudus dari Allah. Bahwa dia anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu semua jabatan Yesus. Dia tahu Yesus adalah Mesias. Kok ada manusia capek sekali belajar teologi, capek sekali belajar ilmu pengetahuan, sampai nggak kenal siapa Yesus. Kasihan. Setan begitu mengenal Yesus. Bahkan dari jauh pun dia sudah datang berlari menyambut Yesus. Kita perhatikan kalimat selanjutnya tadi ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, apa? Berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Coba kita kritisi, kita diam sejenak ya. Kenapa mesti berlari? Iya kan? Jalan santai aja seakan-akan dia bilang, oh kau Yesus. Sambil lenggak-lenggok santai bilang, ngapain kau ke sini? Bisa dong. Tapi teks mencatat, dia berlari. Dan berlari ngapain? Mendapatkannya. Menemui Yesus maksudnya. Lalu apa? Menyembahnya. Ini kalimat yang strong sekali, Bapak Ibu Saudara, kuat sekali. Begitu Yesus menginjakkan kaki di Gerasa, itu seperti ada getaran ke setan bahwa dia harus menghadap tuannya. Waduh. Kau menghadap raja nggak mungkin santai-santai. Menghadap penguasa nggak mungkin jalan-jalan pendek. Lari, bersujud di hadapannya. Menyembah. Luar biasa ya. Sampai pasal 5 ini, setan begitu aktif mengenal dan menyembah Yesus. Nah, ini enaknya kita eksposisi. Tidak ada manusia sampai pasal 5 ini, bahkan murid-murid sendiri, betul-betul begitu menyerahkan dirinya menyembah kepada Yesus. Nggak ada. Sampai pasal 5 ini, kita sudah menemui dari pasal 1, pasal 3, pasal 5, setan yang aktif terus mengumandangkan Yesus adalah anak Allah, Yesus yang maha kudus, dan menyembah dia. Mengerikan. Markus sangat teliti untuk menulis itu, supaya koreksi kita kepada manusia yang tidak memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Kita nyantai datang ke gereja, kita nyanyi pun kadang-kadang, kita doa pun jarang, kita nggak pernah memperlakukan Yesus Tuhan. Tapi setan memperlakukannya dengan luar biasa. Ini mencengangkan publik Gerasa pasti. Kenapa? Selama ini dia ditakuti, tiba-tiba Yesus datang, dia sembah, sujud, menyembah. Dan Bapak Saudara, menyembah di sini, yang seperti sering kita pelajari, proskuneo dalam bahasa Yunani-nya, artinya memberikan penghormatan tertinggi kepada orang yang lebih superior daripada dirinya. Atau bahasa lain, memberikan nilai tertinggi kepada orang yang lebih hebat daripada dirinya. Makanya menyembah di sini, proskuneo, harus disertakan jidat, ya jidat ya, keningnya.
harus sampai sujud menyembah ke tanah. Rata menyembah ke tanah. Sujud menyembah. Itulah yang dilakukan setan ketika Yesus baru saja tiba di Gerasa. Setan berkuasa di Gerasa. Setan tidak ada yang bisa membelenggu dia di Gerasa. Setan gak ada yang bisa mengikat dia di Gerasa. Tapi begitu Yesus datang, dia melempem, kelepek-kelepek, nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin ambil satu poin yang perlu kita pelajari di ayat 6 ini. Benarkah kita sudah memperlakukan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita? Jangan terburu-buru menjawab, sudah, jangan. Benarkah kita menyembah dia dengan gaya setan, atau menyembah dia karena betul-betul kita mengenal dia? Kalau kita hanya mengenal luarnya, kita hanya mengenal dari apa kata orang siapa Yesus, saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, penyembahanmu tidak ada bedanya dengan gaya penyembahan setan. Kenapa? Karena setan menyembah, karena setan mengakui Yesus Tuhan, tapi tidak taat sama sekali. Nggak pernah taat. Tidak mungkin dia jadi murid Yesus, nggak mungkin. Nggak mungkin dia bergabung bersama Yesus dalam perahu bersama murid-murid lain, nggak mungkin. Dia nggak pernah taat, karena kerjanya hanya menggoda dan merusak manusia. Bapak Saudara, inilah pentingnya engkau, selain belajar firman Tuhan, selain membaca Alkitab, engkau harus dalam mengenal siapa Yesus. Saya berulang kali berkata kepada gereja kita GKT Raja Daud, ataupun kepada di mana saya khotbah kepada gereja-gereja lain, jangan bikin malu orang Kristen sampai kau tidak tahu hal-hal penting dalam Alkitab. Itu bikin malu. Kalau orang Kristen taunya Yesus Tuhan tapi nggak bisa menjelaskan kenapa dia Tuhan, itu namanya kau penyembahan model setan. Hati-hati. Dan sekali lagi saya katakan, bagi orang-orang yang masih meragukan Yesus adalah Tuhan, bahkan ke orang Kristen sendiri, kasihanlah engkau, karena engkau lebih rendah daripada setan. Karena setan pun berkali-kali tahu siapa Yesus benarnya. Inilah pentingnya kita mendalami. Inilah pentingnya kita menyembah dengan benar. Proskuneo. Setan tidak berkuasa sama sekali. Dan jangan sampai penyembahan kita nyanyi di gereja. Kita berdoa panjang-panjang. Tapi kita nggak pernah taat dan mengenal Yesus dengan benar. Makanya gereja kita memfasilitasi belajar firman Tuhan lebih dalam. Kita mengekspos setiap ayat demi ayat untuk mengenal apa maksud teks yang dikatakan. Supaya kita tahu apa maksud cerita tentang Yesus ini. Ini kisah yang menarik sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat konteks dari perikop sebelumnya, Yesus menghentikan badai, dia berkuasa atas badai, berkuasa atas laut, berkuasa atas semesta. Masuk perikop ini berarti apa? Dia berkuasa atas roh jahat. Nanti turun ke bawah, Bapak Ibu Saudara baca lagi pasal 5, turun ke bawah, lihat saja judulnya, dia berkuasa menyembuhkan atas segala penyakit. Atau 3 kemarin kita pelajari. Sudah sangat jelas, Markus itu menjelaskan Yesus itu Tuhan anak Allah. Sudah sangat jelas. No excuse lagi lah. Ditambah di pasal 5 ini, dia berkuasa atas semuanya, berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas roh jahat, berkuasa atas penyakit. Menjelaskan bahwa dia adalah anak Allah. Itulah otoritas ilahi Yesus yang membuat setan yang berkuasa di Gerasa pun tunduk menyembah dia. Saya rasa kita sampai pasal 6 dulu. Karena waktu kita sudah mepet, kita akan lanjutkan minggu depan. Kisah ini sangat menarik, kisah ini sampai ayat 20. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara tetap mengikutinya dan betul-betul membacanya ayat per ayat dan memberikan komentar atau menggarisbawahi untuk mengerti apa maksud cerita yang diberitakan oleh Markus. Begitu indahnya mempelajari firman Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tetap kita menjaga kesehatan. Selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa buat bangsa kita Indonesia, bahkan dunia, agar virus corona ini selesai, supaya kita bisa lagi bertatap muka beribadah kembali. Dukung terus pelayanan kami, GKTI Raja Daud beserta dengan yayasannya. Kita berencana akan mengekspos Injil Markus sampai habis, pasal per pasal, ayat per ayat. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.